Shalom, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bawa pujian dan syukur kita ke hadapan Tuhan. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa hidup kita sangat berharga di mata-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau buka tangan kita mau datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, karena anugerah-Mu membawa kami mengalami segala kelimpahan berkat-Mu. Segala kebaikan-Mu Kau curahkan dalam hidup kami Tuhan. Sampai pada hari ini Tuhan, Engkau pelihara kami, Engkau tolong kami Tuhan. Semua karena Engkau baik Yesus. Hari ini Tuhan, kami mau membawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, bahwa kita sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembah.
sorak-sorak bagi Tuhan yang terbesar dan mulia. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Kau terbesar dan mulia. Memuji segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu tuh bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Katakan Bapakku yang baik, Yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu. Apapun yang terjadi dalam hidup jangan pernah takut, karena kesetiaan Tuhan telah nyata. Tetaplah berharap padanya. Penyertaan Tuhan itu sempurna, selamanya dan sempurna. Tak pernah berakhir kasih setia Tuhan dalam hidup kita sekarang. Amin. Yes Lord. Apapun tantangan yang ada di depanku, kami tidak tergetar, karena Tuhan selalu ada, selalu beserta dengan hidupku. Katakan itu dalam hatimu, saudara.
nyata, kebaikan-Mu nyata, ya, kebaikan-Mu nyata Tuhan. Haleluya, haleluya, ya, 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 benar, kasih setia-Mu Kami percaya akan kasih setia-Mu yang tanpa akhir dalam hidup kami. Beralaskan kasih setia-Mu itu Tuhan, kami tidak pernah takut menghadapi apapun. Kami tidak pernah gentar menghadapi apapun, karena Tuhan selalu ada dan bersama dengan kami. Kami tidak pernah takut Tuhan, sekalipun ancaman itu ada, goncangan itu ada, persoalan itu ada, beban itu ada, masalah itu ada. Namun Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, setia sampai selama-lamanya, dan tak pernah berakhir dalam kesetiaan itu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tidak takut. Terima kasih Tuhan, sementara Tuhan kami rindu, Engkau berkati dengan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan merupakan perkataan Tuhan, sehingga Bapa ketika kami mendengarnya Tuhan, dimanapun kami berada, hati kami diubahkan, hidup kami diubahkan, dan kami dikuatkan untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Kami tetap hidup dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berakhir dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan tetap ada, dan kesetiaan Tuhan selamanya ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan saat ini kita mau merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita mau belajar bersama-sama bahwa kita tidak boleh takut. Jangan takut. Firman Tuhan kita akan renungkan dari Yesaya, kitab Yesaya pasal yang ke-43. Yesaya pasal ke-43, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-43, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Firman ini adalah nubuatan daripada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat di sana, memang ada nubuatan tentang kelahiran daripada Yesus yang akan menebus umat manusia. Firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat yang pertama sampai dengan yang 7, firman berkata demikian. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia
dan Seba sebagai penggantimu, sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka engkau memberikan manusia sebagai gantimu. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku dan kubentuk dan yang juga kujadikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini ditulis Yesaya ketika bangsa Israel ini ada dalam pembuangan. Ada dalam penderitaan yang besar, di mana bangsa Israel ini menjadi budak bangsa Babel. Dia mengalami penindasan yang luar biasa, bahkan hidupnya ini selalu dalam ancaman, tekanan, dan selalu dalam bahaya. Tetapi ada satu penguatan dari firman Tuhan ini, kata jangan takut diulang 2 kali dalam satu perikop ini, Bapak Ibu Saudara. Menunjukkan bahwa Tuhan mengingatkan kepada umat Israel bahwa Tuhan itu ada bagi mereka. Saudara, hari-hari terakhir ini kita lihat pandemi ini tidak semakin berkurang, pandemi ini semakin merajalela. Bahkan tetangga dekat, saudara dekat kita, ada yang terpapar. Ada ketakutan-ketakutan yang menghantui banyak orang. Namun disinilah iman kita diuji. Apakah kita memiliki iman seperti orang Israel? Iman orang Israel ini teruji. Sekalipun orang Israel ini sering mendukakan hati Tuhan, tetapi di sana kita lihat kesetiaan Tuhan tetap dan selamanya tetap dan tak pernah berakhir. Saudara, pandemi ini membuat kita ini was-was. Was-was bukan hanya sekedar sakit, tetapi menghantui segala aspek kehidupan kita. Baik segi ekonomi, sosial budaya, bahkan masa depan kita. Ini juga ada ancaman di situ. Namun kita belajar pada kesempatan saat ini ternyata dalam situasi apapun Tuhan selalu ada dan bersama dengan kita. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita percaya akan firman Tuhan itu, saudara, kata jangan takut yang diulang dalam perikop ini 2 kali menunjukkan penyertaan Tuhan itu tetap dan kekal. Selalu mendatangkan kebaikan, selalu mendatangkan yang terbaik dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan dalam kehidupan kita ini banyak. Persoalan kita yang kita hadapi ini banyak. Ya. Kita tidak tahu apakah yang terjadi esok hari. Kita tidak tahu apa yang akan kita alami esok hari. Namun yang pasti, kesetiaan Tuhan itu kekal buat kita. Amin. Kadangkala kita
merasa gentar menghadapi semua ini. Kok seperti ini keadaannya? Kok seperti ini situasinya? Namun saya tegaskan, bangsa Israel disertai Tuhan dengan sempurna, sekalipun bangsa Israel ini berulang kali jatuh di dalam dosa. Tapi penyertaan Tuhan itu sempurna bagi mereka. Penyertaan Tuhan tetap ada bagi bangsa Israel. Bahkan ketika ada di dalam penindasan oleh bangsa Babel, Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan umat Israel, Bapak Ibu Saudara. Dengan peristiwa ini semestinya membuat kita ini semakin sadar, kita ini butuh Tuhan. Dengan peristiwa ini semestinya kita sadar, bahwa tanpa Tuhan kita ini enggak ada apa-apanya. Nah, saudara menyadari hal itu, pernyataan jangan takut ini semestinya tetap ada dan kita teguhkan dalam hati kita. Katakan dalam hatimu, teguhkan dalam hatimu, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita tidak boleh takut dalam menghadapi segala yang ada? Yang pertama kita akan lihat di dalam ayat pertama dan ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Ayat pertama dan keempat. Ya, firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 43 ayat pertama dan keempat. Saya baca ayat yang menguatkan saja di dalam firman yang akan kita renungkan. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kita ini milik Tuhan. Ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Poin yang pertama yang bisa kita cermati di sana bahwa kenapa kita tidak boleh takut, karena kita ini milik Tuhan yang sangat berharga dan mulia. Poin yang pertama yang bisa kita pelajari adalah kenapa kita tidak boleh takut, karena kita ini milik Tuhan yang berharga dan mulia. Saudara, ketika kita memiliki barang, entah itu handphone, entah itu kendaraan, entah itu alat elektronik apapun bentuknya, saudara, ketika kita miliki itu, kita berusaha memeliharanya, kita berusaha menjaganya, kita berusaha melindunginya. Ketika kita kehilangan, saudara, kita jadi bingung. Wah, antingku tadi jatuh di mana ya? Bingung jatuh di mana? Handphoneku tadi saya letakkan di mana ya? Hilang ini. Bingung. Saudara, milik berharga ini dijaga dengan luar biasa. Kalau kita ini sadar bahwa kita ini milik Tuhan yang berharga dan mulia, tentunya Tuhan pasti menjaga dan memelihara kita. Amin. Kadang kita tidak menyadari, wah aku ini orang berharga di mata Tuhan. Sehingga apa? Meremehkan keadaan kita. Menyalahkan keadaan kita. Inilah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Namun saya teguhkan bagi kita sekalian. Kita berharga dan mulia di mata Tuhan. Karena kita milik Tuhan itu sendiri. Bangsa Israel sering melakukan kesalahan fatal. Mereka pun hancur berulang lari. Ya. Tetapi yang di sana kita lihat Tuhan tidak mengingat kesalahan mereka. Bahkan Tuhan ingin menebus mereka. Karena apa? Bangsa Israel ini berharga dan memiliki nilai yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bangsa pilihan Allah. Kita ini adalah umat-umat pilihan Allah. Kita ini adalah pilihan Allah, Bapak Ibu Saudara. Minggu kemarin kita belajar bagaimana kita menjadi orang pilihan. Kita ini adalah imamat rajani, imam yang melayani raja, bangsa pilihan Allah. Saudara, kalau kita sadar ini berarti begitu luar biasanya kita. Begitu hebatnya kita.
Saudara, kalau kita sadar hari ini berarti kita ini adalah orang-orang yang sangat berharga. Maka saudara, ketika kita berharga dan mulia, tentu kita dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Maka apapun yang terjadi di depan kita, masalah apapun yang terjadi di depan kita, persoalan apapun yang terjadi di depan kita tidak takut. Karena Tuhan menjaga dan melihara kita. Saudara, kadang kita tidak sadar bahwa kita ini adalah umat yang sangat berharga di mata Tuhan. Saya yakin semuanya tahu firman dari kitab Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26. Kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Ini begitu istimewa, begitu luar biasa. Artinya apa? Artinya kita harus sadar, apapun yang terjadi di depan kita, Tuhan itu ada dan selalu menyertai kita. Tuhan selalu ngerti. Ada pujian, sehelai rambut pun jatuh, Tuhan ngerti, Tuhan paham, dan Tuhan izinkan itu. Saudara, kita ini melebihi burung pipit, Bapak Ibu Saudara. Burung pipit ini dipelihara oleh Tuhan, diberi makan oleh Tuhan, dia nggak menanam. Namun coba kita lihat, namun Tuhan memberikan pemeliharaan dan memberikan makan pada burung pipit. Matius 10 ayat 30 dan 31 menjelaskan hal itu. Kita sadar betapa berharganya kita. Kalau kita sadar begitu berharga dan mulianya kita, Tuhan selalu ada menjaga kita. Ketika Tuhan selalu ada dan menjaga kita, jangan pernah takut. Corona boleh terjadi, ekonomi boleh ruwet dalam hidup kita, masa depan boleh tidak jelas dalam hidup kita. Namun percayalah, ketika engkau memiliki iman yang benar kepada Tuhan, Tuhan selalu ada, karena engkau adalah milik Tuhan yang paling berharga. Amin. Saudara, Tuhan itu selalu mencukupkan kita, memenuhi kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Filipi 4 ayat 19 di sana menjelaskan hal itu. Memenuhi kebutuhanku. Kebutuhan apa ya? Semua kebutuhanmu. Kesehatanmu ya yes, ekonomi ya yes, masa depanmu ya yes. Apapun yang ada di depanmu, Tuhan selalu ada. Filipi 4 ayat 19 di sana katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, menjadi perenungan kita malam ini, pagi ini saudara, menjadi perenungan bagi kita saat ini. Apakah kita benar-benar menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupan kita? Kalau kita sadar bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita, maka Tuhan akan campur tangan, menyertai dalam setiap langkah hidup kita. Dia akan memenuhi setiap apa yang kita butuhkan, karena Tuhan adalah pemilik hidup kita. Poin yang kedua yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu Saudara, kita selalu disertai dan ditopang oleh kuasanya. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena kita selalu disertai dan ditopang oleh kuasanya. Kita baca ayat yang kedua dari Yesaya, pasal yang ke-43 tadi. Ini penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kasih Tuhan, bangsa Israel ada di dalam penindasan bangsa Babel kala itu.
ada dalam kekuasaan Babel kala itu. Tapi firman Tuhan meneguhkan mereka. Sekalipun kau mengalami berbagai macam persoalan, entah engkau masuk dalam air, engkau masuk dalam api, tapi semuanya itu tidak akan pernah menghancurkan engkau. Pertanyaannya buat kita, Bapak Saudara, apakah kita memiliki iman yang sama? Tuhan ini mengenal kita, memahami keberadaan kita, keadaan kita, maka Ia pasti menyertai. Ketika kita akan jatuh tergeletak, Dia angkat kita. Ketika kita akan jatuh tergeletak, Dia sudah menopang kita. Yang menjadi iman kita, apakah kita sadar akan hal itu? Kita tidak boleh takut. Kenapa kita memiliki alasan tidak takut? Karena ini, Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu menyertai kita. Corona mungkin saat ini merajalela. Corona mungkin saat ini membabi buta, banyak menyerang orang. Namun yakinlah, anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan tetap disertai, tetap dijaga, dan tetap dipelihara. Saudara, Kejadian 2 ayat yang 8. Ketika Tuhan menempatkan di manusia ini Taman Eden, ya, Tuhan mengingatkan bahwa harus mengusahakan tanah itu. Mengusahakan artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Sering kita tidak sadar. Kalau percaya, percaya saja. Saudara, iman tanpa perbuatan adalah mati. Corona sedang merebak luar biasa. Pemerintah empot-empotan, ya, kerja keras untuk menghadang segala virus yang ada. Mereka berusaha keras menghentikan. Kita ini adalah rakyat yang harus taat dan tunduk pada pemerintah. Contohnya saat ini kenapa kita online? Karena salah satunya ketaatan kita dan ketundukan itu. Kalau kita suruh protokol kesehatan, ya kita protokol kesehatan. Ini adalah usaha kita. Ya terus bukan abai, seenaknya sendiri, bukan. Saudara, sudah banyak korban. Sudah banyak korban baru 2 hari yang lalu Bude meninggal. Gara-gara corona, Bapak Ibu Saudara. Bude saya. Kalau orang mengatakan enggak ada corona ini rekayasa, saya katakan itu adalah orang yang tidak ngerti, orang yang sangat tidak ngerti. Ada yang mengatakan, wah ini direkayasa, antigennya, pemeriksaan itu digunakan memang seperti itu adalah bodoh saya katakan. Karena memang real nyata ada. Tapi pertanyaannya buat kita, orang yang seperti itu adalah orang-orang yang mencobai Tuhan. Karena apa? Katanya dia percaya pada Tuhan tapi sedang mencobai Tuhan. Mencobainya bagaimana? Ya tadi, ada hikmat dalam hidup kita untuk melakukan protokol kesehatan, tetapi kita tidak melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba renungkan hidup kita. Coba renungkan hidup kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang selalu merasakan penyertaan dan disertai Tuhan? Kalau kita menyadari hal itu, takut tidak pernah menghantui kita. Kita selalu sukacita, kita tetap kuat dalam segala apapun yang terjadi. Saya mau ambil satu contoh, saya yakin semua ngerti siapa yang namanya Rut. Rut 1 ayat yang ke-5. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya.
Rut kehilangan suaminya. Ini adalah masa-masa sulit. Tetapi Rut bisa mengatasi semuanya. Karena apa? Yakin bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dan menyertainya. Sampai akhirnya apa, saudara? Kita bisa lihat garis keturunan daripada Tuhan Yesus ada dalam diri Rut melalui Boas, Bapak Ibu Saudara. Kita sadar di sana ternyata seorang yang sadar bahwa orang ini disertai dan selalu Tuhan menolong, itu selalu kuat imannya. Selalu percaya bahwa Tuhan ada. Ya, mari kita coba sadar diri hal ini. Sadar diri, saudara. Tuhan selalu ada dan menyertai. Tokoh yang lain, saudara. Daud, saya yakin tahu semua. Ya. Daud ini adalah orang yang luar biasa, dipakai Tuhan dengan luar biasa. 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Di sana firman Tuhan katakan, pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Saudara, ketika ancaman itu datang, ketika persoalan itu datang, ketika masalah itu datang, seberapa besar kita ini percaya bahwa Tuhan itu menyertai dan menolong kita. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya, masalah apapun, seberat apapun, sesulit apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Karena ada penolong yang sejati, yaitu Yesus. Paulus menjelaskan sekali lagi di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ketika Rasul Paulus ini mendapatkan ancaman, mendapatkan tekanan, mendapatkan sebuah persoalan dari orang-orang di sekitarnya, kita lihat Rasul Paulus ini tetap percaya bahwa Tuhan ada menyertai dia. Tuhan yakin menolong dia. Saudara, pagi ini kita disadarkan Tuhan, kita diingatkan Tuhan, bahwa satu-satunya penolong tidak lain adalah Tuhan. Ketika pandemi ini menggila, kita memiliki Tuhan yang jauh lebih luar biasa, amin. Dia adalah Tuhan yang sanggup berperkara, yang melepaskan kita, yang sanggup membebaskan kita. Jangan takut, karena Tuhan pasti menolongmu. Tuhan pasti menolongmu. Saudara, poin yang ketiga yang kita bisa pelajari, jangan pernah takut karena selalu ada harapan baru dalam kuasa-Nya. Jangan pernah takut karena selalu ada harapan baru dalam tangan kuasa-Nya. Kita akan lihat di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7, Bapak Ibu Saudara. Di sana pernyataannya dahsyat. Sekali lagi Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saudara, kalau kita berpikir di sana,
bangsa Israel ini sedang ada dalam cengkraman orang Babel. Dia ada dalam tekanan. Tetapi firman Tuhan meneguhkan jangan takut, sebab apa? Anak-anaknya akan datang, akan menjadi pelipur rara, akan menjadi penolong dalam segala kesesakan umat Israel kala itu. Saudara, harapan baru terbentang di depan kita. Harapan baru ada di depan kita. Pandemi boleh ada, persoalan ekonomi boleh ada, persoalan keluarga boleh ada, persoalan kuliah boleh ada, persoalan pekerjaan boleh ada, persoalan jodoh boleh ada, persoalan apalagi kesehatan, persoalan apalagi persoalan usaha. Semuanya boleh ada, Bapak Ibu Saudara. Namun di sana ada harapan baru ketika kita ini berharap pada Tuhan. Apakah kita masih berharap pada Tuhan? Ataukah justru kita ngelokro, kita sering bersungut-sungut di hadapan Tuhan? Pagi ini kita mau belajar bersama-sama bahwa kita ini adalah anak-anak umat pilihan Allah. Ya, mereka akan mengumpulkan mereka kembali, kata firman Tuhan dalam ayat tadi. Mereka akan disatukan kembali, mereka akan dibebaskan, dan mereka ini akan menjadi bangsa yang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Ada harapan baru, kita pun juga sama. Persoalan-persoalan tadi boleh ada, namun harapan itu pasti ada buat kita. Bapak Ibu Saudara, tantangan pasti ada, persoalan pasti ada. Namun harapan sangat ada buat kita. Karena sumber pengharapan yang sejati ada di depan kita, yaitu Yesus. 1 Petrus 5 ayat yang 10. Firman Tuhan katakan, dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan apa saudara? Melengkapi. Tuhan akan melengkapi kita. Persoalan boleh ada, masalah boleh ada, tekanan boleh ada, beban boleh ada. Tapi yakinlah, Tuhan melengkapi kita sekalian. Pandemi menggila, tetapi Tuhan melengkapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang diproteksi oleh Tuhan. Tuhan meneguhkan kita, menguatkan kita. Karena ada harapan di dalam Tuhan. Ada harapan di dalam Tuhan. Menguatkan kita. Kenapa Tuhan menguatkan kita? Karena Tuhan sumber pengharapan kita. Dan Tuhan mengokohkan kita, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekali selamanya. Saudara, kita lihat di sana, Tuhan selalu ada di tengah situasi terburuk sekalipun. Tuhan tidak pernah abai dengan kita. Dia selalu ada. Maka harapan ada di depan kita. Bapak Ibu Saudara, saya yakin di tengah kesulitan yang ada, kalau boleh menangis, kita boleh menangis, tapi tidak ada gunanya kita menangis. Satu hari yang lalu, kota kita tercinta, mungkin Bapak Ibu Saudara tahu, ranking pertama kasus tertinggi di Indonesia mengenai COVID. Lalu apakah hanya tanggung jawab pemerintah untuk menghentikan semua itu? Tidak. Tapi tanggung jawab kita semua. Kita harus protokol kesehatan. Kuncinya cuma di situ. Mulai besok saudara, kita kalau memang mau selfie, mau foto, boleh, tapi tetap pakai masker dengan jarak. Hati-hati untuk semua ini. Tapi satu hal, walaupun pandemi itu ada,
Tuhan ingatkan kita pagi ini agar kita ini jangan takut. Mungkin ada orang sebelahmu, katakan sebelahmu, jangan takut. Karena apa? Kita ini adalah umat Allah, umat pilihan Allah, miliknya sendiri yang berharga dan mulia. Sadari engkau begitu berharga, maka engkau akan dipelihara, engkau akan dilindungi, engkau akan dijaga oleh Tuhan, karena engkau berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Yakinlah, jangan takut, karena Tuhan menyertai dan menopang engkau setiap waktu. Menopang engkau dalam segala situasi, karena Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Dan yang terakhir, jangan pernah takut, karena selalu ada harapan baru yang menyertai dalam hidup kita. Karena sumber pengharapan itu Yesus, yang akan menguatkan, yang akan melengkapi, yang akan meneguhkan, yang akan menguatkan dan mengokohkan dalam setiap langkah kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan orang-orang yang tidak takut, namun orang-orang yang bersandar penuh pada pimpinan Tuhan, atas kuasa Tuhan dan perlindungan Tuhan. Tutup Alkitab saudara, pejamkan mata saudara, minta pertolongan yang dari Tuhan. Biarkan kuasa Roh Kudus masuk dalam hatimu, mengatakan dalam hatimu, jangan takut, karena Tuhan berserta dengan kita. Kita datang pada Tuhan, menyembah Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita, yang menjadikan kita lepas dari segala ketakutan. Kita mau memuji Dia, mengagungkan Dia, memuliakan Dia, kan Dia adalah yang besar. Menyembahmu di sini, ku percaya. Yes Lord, ada bagimu. Jangan pernah takut, sebab Tuhan beserta denganmu, karena engkau adalah miliknya sendiri yang berharga dan mulia. Jangan pernah bimbang, karena Dia ada dalam engkau. Jangan cemas dengan apa yang terjadi. Dia yang akan memberikan penghiburan padamu. Ku nyanyi puji bagimu, haleluya. Nyanyi haleluya. Yes Lord, kami percaya. Kami percaya ya Tuhan, Engkau perkasa menaungi kami, umat-Mu Tuhan. Dalam segala perkara kami ada. Kami percaya Engkau ada bagi kami, dan kami mau menyembah Engkau dalam setiap waktu. Engkau adalah Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Kami ada hari ini karena Engkau tetapkan ada. Kami mensyukuri semua itu. Biarlah Tuhan kami menaikkan pujian kami, pengagungan kami kepada-Mu Tuhan. Yes, yes, yes Tuhan. Bersama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan, mempercayai bahwa kekuatan Tuhan itu ada di bersama dengan kita. Ya. Bapakku datang.
sama-sama kita menyembah Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu hingga detik ini Tuhan. Terima kasih bukan kesetiaan-Mu. Haleluya. Tak usah kangen pernah takut apapun. Jangan pernah takut apapun. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tak pernah bimbang. Karena Tuhan ada di dalam. Dia bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang selalu berikan penghiburan. Karena kita ini adalah umat miliknya yang berharga dan mulia, saudara. Yes Lord. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib perkasa, kekuatan-Mu dalam hidupku. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Yes Tuhan, kami mengagungkan Engkau, kami memuji Engkau, karena kami bersyukur bahwa Engkau telah tetapkan kami menjadi milik-Mu yang berharga dan mulia. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ya, ya. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan pujian ini karena kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Maka kami tidak pernah takut dengan apapun yang ada di depan kami. Karena keperkasaan Tuhan melampaui apa yang ada di depan kami. Karena Tuhan bersama dengan kami. Tuhan selalu ada dan terus ada bersama dengan kami. Pujian terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Ya, ya Yesus Engkau baik. Engkau Allah pelindung kami. Engkau Allah penjaga kami. Engkau Allah penyerta kami yang memberikan kemenangan dari setiap persoalan yang ada. Kami tidak takut Tuhan. Oh, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Kami percaya penyertaan-Mu. Aku percaya penyertaan-Mu. Aku percaya perlindungan-Mu. Engkau Allah yang setia, Allah perkasa, Allah yang heran. Hanya Engkau Tuhan, Engkau kekuatanku, Engkau perisai, pelindungku, penjagaku. Engkau Allah Yesus Tuhanku yang berkuasa. Haleluya kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Laba-laba. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini ada sesuatu yang saudara takuti saat ini. Mungkin kau sedang sakit,
Mungkin saat ini pekerjaanmu sedang mengalami gangguan, mengalami persoalan. Mungkin keluargamu saat ini dihadapkan persoalan yang begitu rumit dan pelik. Atau usahamu. Di tengah pandemi ini saudara, banyak pengusaha-pengusaha berguguran. Atau seolah-olah masa depanmu itu gelap, tidak jelas. Atau ekonomimu mungkin sedang mengalami kesulitan yang begitu berat. Tuhan izinkan bangsa Israel memasuki keadaan yang sangat sulit itu. Namun Tuhan pun berkata kepada umat Israel, jangan takut, jangan takut, karena engkau adalah umat pilihan Allah yang berharga dan mulia, milik Allah sendiri yang berharga dan mulia. Maka engkau akan dijaga, engkau akan dipelihara, engkau akan dilindungi dan dijagai, engkau akan disertai dan ditolong. Jangan pernah takut akan hal itu. Yakinlah bahwa ada harapan baru di depanmu. Masih ada harapan, masih ada harapan. Umat Israel diberikan pengharapan baru. Kita ini adalah umat-umat pilihan Allah sebagaimana umat Israel, dan kita pun dipilih oleh Allah. Bahkan sebelum dunia ini dibentuk, kita ini milik Allah. Maka ada harapan baru yang terbentang, yang jauh lebih luas. Percayalah bahwa Allah adalah ahlinya, yang memberikan pengharapan yang melampaui pikiran kita, yang memberikan pengharapan yang jauh dari pikiran kita. Dia adalah ahlinya membuka jalan terbaik bagi setiap masalah yang kita hadapi. Dia adalah ahlinya yang sanggup berperkara dari setiap masalah yang kita alami saat ini. Yakinlah, harapan itu masih ada. Pegang janji Tuhan, tetap pegang janji Tuhan. Rut mampu melampauinya, Daud mampu melampauinya. Kita ini adalah umat pilihan Allah yang sama, kita pun sanggup melampauinya. Yakinlah, yakinlah. Butuh imanmu, butuh imanmu. Katakan dalam hatimu, aku tidak takut, karena Tuhan besertaku. Karena Tuhan besertaku. Biarkan sebagai hamba Tuhan, saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saudara bisa meletakkan tangan kanan di dada saudara. Saudara bisa meletakkan tangan kanan di dada saudara yang saat ini mungkin ada dalam ketakutan, yang saat ini mungkin ada dalam masalah, yang saat ini mungkin ada dalam persoalan. Tuhan ada bagimu. Jangan pernah takut. Dia mengasihimu. Engkau adalah miliknya yang paling berharga dan mulia. Katakan dalam hatimu. Sebagai hamba Tuhan, saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Letakkan tangan kanan di dadamu. Percayalah bahwa Tuhan ada buat engkau, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, inilah Tuhan, anakmu yang meletakkan tangan kanan di dadanya, percaya akan firman-Mu, sebagaimana Engkau berkata, jangan takut. Maka anak-anak-Mu ini tidak takut karena Engkau telah ada bersama dengan anak-anak-Mu. Tuhan yang akan buka jalan dari setiap masalah yang ada. Sakit penyakit Engkau lepaskan dan Engkau bebaskan, Engkau pulihkan keadaannya. Yang mengalami pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, pergumulan masa depan, Tuhan adalah ahlinya buka jalan untuk menyelesaikan dengan cara Tuhan. Menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan, Tuhan akan berikan jalan yang terbaik. Karena kami percaya bahwa Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu. Engkau ambil alih setiap persoalan yang ada. Buka hatinya Bapa, buka
pikirannya Tuhan. Berikan hikmat-Mu sehingga Roh-Mu turun atas mereka untuk berjalan dalam kehendak-Mu, sehingga bahwa kemenangan itu diperoleh. Rasa takut dilepaskan dari hidupnya, rasa khawatir, rasa cemas dilepaskan dari hidupnya, karena Tuhan beserta menolong bagi anak-anak-Mu. Jamah hatinya, jamah hidupnya, sertai hidupnya. Dan kami percaya anak-anak-Mu ini adalah anak-anak milik-Mu sendiri yang berharga dan mulia, yang Engkau akan jaga, yang Engkau akan pelihara, yang Engkau akan topang, dan Engkau akan cukupkan, dan Engkau akan limpahkan, dan Engkau akan berkati dalam setiap langkah hidupnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Berdoa Bapa atas negeri kami, atas kota kami yang saat ini sedang merintih dan sakit ya Tuhan. Tidak ada Allah yang sanggup melepaskan kecuali Engkau Yesus. Tuhan Bapa kami, campur tanganlah Engkau Tuhan. Bebaskan kami dari pandemi yang ada. Proteksi kota kami, proteksi negeri kami, proteksi bumi kami Tuhan. Virus corona kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hikmat-Mu Bapa bagi anak-anak-Mu, mengerti kebenaran-Mu yang sejati, sehingga Bapa mereka tidak abai akan protokol kesehatan. Ini adalah usaha kami melalui protokol kesehatan ini Tuhan, sebagaimana Tuhan telah firmankan agar kami mengusahakan bumi ini. Maka Bapa, salah satunya adalah ini. Maka Bapa, berikan Bapa hikmat-Mu atas mereka yang abai, yang abai ini Tuhan, sehingga mereka ini taat dan tunduk, sehingga virus corona ini segera berlalu. Kami kembali hidup normal, kami kembali rindu hidup normal Tuhan. Turunkan kuasa-Mu atas kota Grobogan, atas Jawa Tengah, atas bangsa Indonesia, atas dunia ini Tuhan. Turunkan belas kasih-Mu ya Tuhan. Kami rindu terjadi pemulihan Tuhan. Pulihkan negeri kami Tuhan. Pulihkan kota kami. Pulihkan kota kami Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup berperkara. Engkau sanggup berperkara atas kota kami. Berkati Bapak setiap daripada kami yang ada. Kami percaya Engkau proteksi kami, Engkau jaga kami, Engkau lindungi kami, Engkau berikan keselamatan bagi kami. Penyertaan yang sempurna terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah kami dengar. Kami percaya Engkau mengingatkan kami dan meneguhkan kami agar kami terus berhikmat, agar kami menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan terima berkat Tuhan dan tengadahkan tangan saudara. Terimalah berkat yang dinyatakan di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Roh Kudus, yang tersebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik kesehatan saudara, pekerjaan rumah tangga masa depan saudara. Yakinlah dan jangan takut, Tuhan akan sertai dan berkati saudara. Jadi orang berhasil dan beruntung dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan hadir kedua kalinya. Amin. Anak dan Roh Kudus, ketiganya yang esa segala kuasa di tangannya. Allah dahsyat maha kuasa, dahsyat dahsyat, sungguh besar kasih
kuasa di tangannya Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiganya yang besar. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa, saudara. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.